Para sahabat sehat, pernahkah Anda mendengar istilah anak mahal? Mungkin ada yang protes. Kok ada istilah anak mahal, dokter? Emangnya ada anak yang murah? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita ngobrol sehat bareng saya, Dr. Puali Brana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang. Kali ini menjawab pertanyaan salah satu pasien saya memang. Jadi dia itu menikah sudah memasuki tahun yang ke-10. Selama 5 tahun pertama dia sudah promil kemana-mana, tidak juga berhasil. Dan di saat memang dia sudah pasrah, jadi memasuki tahun pernikahan yang ke-10 ini, dia berhasil hamil. Nah, pada waktu memeriksakan kehamilannya, secara refleks begitu saya sebagai dokter kandungan langsung mengatakan, ibu bersyukur banget ya, betul-betul ini anak mahal. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa disebut anak mahal? Para sahabat sehat, istilah kedokterannya HSVB, High Social Value Baby. Nah, inilah yang kita mau membahas. Kok ada istilah anak mahal itu? Kita supaya mengerti, secara pengertian ini mempunyai tentunya dari segi aspek medisnya itu ya, High Social Value Baby itu anak yang didapatkan setelah penantian panjang. Dari segi lama menikah ya, lebih dari 7 tahun sudah bisa dikategorikan anak mahal ini. Itu dari segi lamanya. Kemudian untuk mendapatkannya melalui perjuangan yang berat. Promil, bahkan sampai bayi tabung ya. Kemudian dari segi usia ibunya. Ibunya baru bisa hamil anak pertama usianya sudah lebih dari 35 tahun. Ini pasien saya tadi itu usianya sudah 37 tahun. Ya memang menikahnya udah 10 tahun kan, betul kan? Jadi 37 tahun. Nah kemudian dari segi itu tadi kan lama penantian, cara mendapatkannya. Kemudian bisa juga begini, riwayat obstetri yang tidak bagus. Jadi misalkan begini, dia sudah pernah hamil nih, ini hamil yang keempat. Tapi 3 kali gagal terus, keguguran terus. Nah ini pun masuk kategori anak mahal. Ya, bad obstetric history. Kemudian ada lagi riwayat begini, anak pertama melahirkan operasi karena tekanan darah tinggi dan karena bayinya masih prematur, mohon maaf, meninggal bayinya. Anak kedua keguguran karena hamilnya tidak berkembang. Anak ketiga melahirkan lagi dengan sesar lagi, tapi ini pun tidak tertolong. Nah, ini kehamilan keempat, bukan yang pertama. Tetap dikategorikan dalam anak mahal. Karena perjuangan untuk bisa mendapatkan ini luar biasa ya, sangat sulit begitu ya. Jadi kehamilan risiko tinggi, bad obstetric history seperti itu. Kemudian tadi saya katakan kalau ini betul-betul kehamilan pertama berarti infertil primer ya. Kemudian itu dari segi medis ya. Kemudian dari segi finansial, pembiayaan. Disebut anak mahal memang biaya untuk bisa mendapatkan anak ini mahal ya. Untuk promil aja mohon maaf. Katakanlah sampai dengan bayi tabung kita tahu habisnya berapa ya. Mungkin bisa 100 juta lebih begitu. Kemudian untuk persalinannya katakanlah dengan operasi sesar. Nah kemudian kalau diurut terus karena ini judulnya berkaitan dengan pembiayaan. Nanti setelah anak itu lahir pun ya untuk pemeliharaan, untuk biaya hidup, untuk pendidikan dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau berkata anak mahal itu ada 2 aspek besar. Dari sisi medisnya itu tadi, anak yang didapatkan karena perjuangan yang begitu sulit ya. Makanya disebut high social value baby, jadi sangat anak berharga begitu ya. Sekali lagi saya disclaimer di sini tidak ada anak yang tidak berharga, tidak ada anak murah, tidak ya. Tapi supaya kita paham gitu ya kalau disebut anak mahal itu kenapa seperti itu ya. Nah kemudian sekarang yang penting lagi kalau sudah kriterianya anak mahal seperti tadi pasien saya tadi bahwa memasuki tahun ke-10 baru bisa hamil, memerlukan perhatian khusus tentunya ya, mulai dari ANC, pemeriksaan kehamilannya harus betul-betul lebih intensif. Ya, bukan berarti kalau anak yang tidak mahal tanda petik tadi itu jadi terus nggak usah periksa,
Oh ini bukan anak mahal, enggak seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini kita fokus membahas mengenai anak mahal tadi yang high social value baby tadi. Jadi ANC-nya betul-betul lebih intens, dideteksi sedini mungkin supaya tidak terjadi kehamilan risiko tinggi. Dan tentunya berharap nanti kehamilan ini berakhir sampai aterm ya, genap bulan, bukan lahir prematur. Persalinannya pun juga harus hati-hati. Sekali lagi tidak 100% bahwa pasti kalau namanya anak mahal harus operasi sesar, itu tidak ya para sahabat sehat. Masih ada tempat untuk bisa lahir normal. Kalau posisi bagus, ketuban jernih, tidak lewat waktu, terus kemudian mengikuti fase persalinannya kok lancar, datang pembukaan 2 jam sudah pembukaan 4, kemudian 2 jam lagi pembukaannya lengkap, ya mengapa tidak ya. Jadi sekali lagi boleh lahir normal, walaupun judulnya anak mahal. Tidak serta-merta kalau didiagnosa dokter anak mahal harus operasi ya. Jadi kita udah jelas di sini bahwa uh, intinya baik mulai kehamilan sampai dengan persalinan tidak boleh gagal ya. Karena sangat diharapkan kan ya. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu saya sedih banget. Saya pernah ada satu pasien, bayangkan menikah 14 tahun. Berhasil hamil yang ini. Bagus sebetulnya sampai saat terakhir. Ketubannya pecah kok ya. Tidak segera berangkat ke fasilitas kesehatan. Di saat sudah ketubannya pecah lebih dari 24 jam, sudah mohon maaf terjadi risiko infeksi, akhirnya berakhir operasi sesar, tapi anak ini lahir dengan Apgar skor apa? Tidak bagus, kurang bugar. Karena sudah istilahnya orang Jawa apa? Ngokoh air kawah itu apa? Minum ketuban yang jelek itu tadi. Jadi istilah kedokterannya terjadi MAS ya, Meconial Aspiration Syndrome. Kemudian singkat cerita sampai dirujuk ke fasilitas ke rumah sakit tipe B yang cukup lengkap fasilitas lucunya, tapi akhirnya anak ini di hari yang ketiga tidak tertolong. Waduh, saya ikut nangis, betul-betul nangis deh. Bayangkan 14 tahun yang ditunggu-tunggu, yang dinantikan kok berakhir seperti ini. Makanya pengalaman ini saya wanti-wanti ke para semua sahabat sehat yang saat ini sedang hamil. Uh, Siapapun Anda, tidak peduli itu didiagnosa anak mahal ataupun tidak, semua kehamilan itu harus berakhir dengan baik. Ibu selamat, bayi pun sehat, itulah impian kita bersama kan, idam-idaman kita bersama. Tapi terlebih lagi kalau ini sudah didiagnosa sebagai anak mahal, ada sedikit kelainan yang Anda merasa kok nggak wajar ya, kok tiba-tiba keluar cairan ya. Ini keputihan atau ketuban ya, karena Anda nggak tahu, periksa ya, jangan diputus-putusi sendiri bahwa oh nggak apa-apa, paling juga ini bukan ketuban, toh hamilku masih 7 bulan, nggak boleh begitu ya. Jadi sekali lagi harus lebih waspada, lebih intens mulai dari masa kehamilan sampai dengan persalinan supaya berakhir dengan baik ya, tidak boleh gagal. Nah, para sahabat sehat, sekarang kita ngobrol sedikit tentang apa sih dampaknya kalau disebut anak mahal ini. Ya, kalau dampak finansial kan tadi sudah saya jelaskan. Biaya yang dikeluarkan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan anak ini kan sudah jelas habisnya banyak ya dari segi finansial. Belum lagi nanti saat sudah persalinan sampai dengan anak itu tumbuh kembang, sampai balita dan sampai masa sekolah dan seterusnya ya. Kemudian sekarang dampak berikutnya adalah dampak psikologis. Nah, karena disebut anak mahal, cenderung anak ini karena sangat di apa ya, di hati-hati apa disayang, dieman, agak berlebihan menjadi apa? Sindroma sindrom anak mahal itu dampak sosialnya menjadikan bisa yang kurang bagus. Misalkan anak itu menjadi egois, menjadi sombong, menjadi punya gaya hidup yang apa ya? Gaya hidup yang hedon yang mungkin karena minta apapun sejak dari bayi sudah harus dituruti ya. Minta sesuatu yang mohon maaf kadang-kadang tidak selalu, nanti ya kita bahas dalam sesi yang lain, tidak selalu keinginan anak itu harus dipenuhi. Kita sebagai orang tua harus bijaksana mana yang harus dipenuhi, mana yang tidak, bahkan mana yang tidak boleh untuk anak-anak yang belum fasenya untuk mendapatkan apa yang dia minta itu tadi ya. Sekali lagi itu dari sisi apa dampak psikologis dan sosial ya. Dari sisi medis tadi sudah saya katakan, karena high social value baby, maka dokter akan lebih intens memeriksa Anda mulai dari kehamilan sampai persalinan.
Dokter anak pun akan lebih intens untuk memantau terus tumbuh kembang daripada anak itu. Kemudian dari sisi lingkungannya juga ya, lingkungan katakanlah dari nenek, katakanlah ya mungkin famili semua memanjakan ini anak yang dikatakan anak mahal. Dan itu akan berdampak ya, berdampak kepada efek psikologis yang tadi saya katakan. Jadi walaupun kita mempunyai anak tanda petik mahal, tetap itu perlakukan sebagai anak biasa, maksud saya anak sehat biasa yang tidak perlu terlalu overproteksi. Karena ini nanti kita bahas nih dalam sesi yang akan datang, mungkin saya akan membahas mengenai sindroma anak tunggal. Nah ini tadi kan anak mahal ya, rentetannya kalau sudah anak mahal kan bisa jadi anak tunggal, karena untuk dapat anak keduanya sulit lagi ya. Jadi sekali lagi ini cukup sederhana mengenai apa itu anak mahal, kita sudah tahu dari sisi medis, dari sisi apa? Finansial, pembiayaan, dampak psikologis, dampak sosialnya. Oke, saya berharap semua kita yang sedang hamil menghargai kehamilannya sebagai anak mahal. Terlepas dari definisi yang sudah saya jelaskan tadi. Karena semua anak itu anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, harus kita pertanggungjawabkan dengan kita pelihara sebaik mungkin. Oke, salam sehat selalu.